Tinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung Pak Haji. Di Bandung. Iya. Sehari-harinya apa? Ini sepatu Pak Haji. Hah? Sepatu. Jualan Jualan sepatu. Jualan sepatu Iya. di Bandung. Iya. Belanjanya di mana? Itu produksi sendiri Pak Haji. Oh, produksi sendiri Iya. sepatunya. Iya. Sepatu Nanti kulit. jualnya kemana? Kebetulan kita aja ada konsumen yang dari kayak dari Jakarta, dari Ada daerah. langganan gitu Pak Haji. Oh, udah ada. Iya. Oh, iya. Kalau bapak usaha sepatu Iya. atau ibu yang usaha sepatu, Kita dua-duanya, berdua aja. Kita Dua. saling bantu aja gitu Pak Haji. saling bantu. Iya. Oh, iya. Bapak bagian apa, handle apa, ibu handle bagian apa Kalau di saya- usaha sepatu? Kalau saya mungkin lebih ininya Di dengan bagian produksi. Bagian produksi, bapak, ibu, Di bagian pemasarannya gitu. oh Kalau ada pemasarannya. yang beli kebanyakannya ke saya gitu Pak Haji. Nah, kalau pemasaran tuh keluar kota apa cukup di rumah? Kalau sekarang Atau sih di toko? di gudang namanya Pak Haji. Heeh. Cukup di sana aja sih, nggak seperti dulu gitu. Kalau seperti dulu kan memang situasinya berbeda dengan sekarang gitu. Yang diproduksi sepatu kayak apa kalau boleh tahu? Sepatu kulit Pak Haji. Pantofel. Pantopel kayak itu. Mereknya apa? Mereknya Glorifi. Mereknya Glorifi. Gloriki, Glorifi. Glorifi. Iya. Laki apa perempuan? Laki-laki perempuan Pak Haji. Nah, bapak sama ibu bisa gak promosi buat bapak dan ibu yang ada di YouTube RDAI atau bapak ibu yang nonton? Kalau pesen mau butuh sepatu bisa hubungi saya. Kalau bapak dan ibu punya toko bisa hubungi saya. Saya produksi. Nah, jadi nanti kan pada hubungin ibu tuh. Iya. Nah, jadi ibu penjualannya naik. Oh, Coba promosi iklan. Boleh Pak. Yuk pegang mic, madep kamera. Yuk ngadep kamera. Ngomong. Yang ngomong bapak apa ibu? Aja lah. Ayo bebas. Ngomong, mulai. Acting. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat para pemirsa YouTube. Agak dekat mic-nya. Nyala gak mic-nya? ya. Ya. Deketin. Halo buat pemirsa YouTube RDAY. Kami dari produsen sepatu kulit Cibaduyut, baik laki-laki maupun perempuan, kita ready ya. Mudah-mudahan kalau umpamanya ada yang minat bisa hubungi kita di 081 22 39 2147. Pelan-pelan. Ulangi lagi dari awal. Buat pemirsa YouTube RDAY yang membutuhkan sepatu kulit, boleh hubungi kita di 081 22 39 2147. Kita produksi sendiri. Terima kasih. Ulangi lagi. Lokasinya di mana lengkap? Lokasi pabriknya di mana? Ulangin. Iya. Ulangin dari awal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa YouTube RDAY yang berminat untuk sepatu kulit, kita produksi sepatu kulit baik laki-laki maupun perempuan, dan kita juga menyediakan atau bisa terima order atau pesanan untuk kantor ataupun untuk perorangan, bisa dihubungi kita di 081 22 39 2147. Yang berlokasi Kita berlokasi di Jalan Cibaduyut. Jalan Cibaduyut Raya nomor 189, Bandung. Makasih. Teleponnya ulangi lagi. Buat pemirsa YouTube RDAY yang kira-kira
yang mempunyai minat untuk sepatu, yang membutuhkan sepatu kulit, bisa menghubungi kita di 081 22 39 21 47. Kita produksi sendiri, mereknya Glory V. Oh ya, oke. Siap, makasih. Nah, sekarang Bapak dan Ibu maksain ke RDAE. Jauh-jauh dari Bandung. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Yang pertama Pak Haji, kebetulan ini anak saya, Nomor? nomor 2. Nomor 2. Ya, Tinggal di mana? di Bandung. Sama. Serumah? Iya. Ya. Ini udah setahun ini menyusun skripsinya nggak beres-beres Pak Haji. Bikin skripsi? Iya. Iya. Itu yang apa namanya tuh yang sangat beban untuk kitanya gitu Pak Haji. Soalnya dia itu udah terakhir nih Pak Haji. Udah Semester semester terakhir. 12. Kalau umpamanya nggak selesai Semester ini. DO? DO. Nah, itu. Nah itu. Nirmnya udah habis. Iya. Nomor induk registrasi mahasiswanya Iya. udah habis. Iya. Nah, Kan itu. ada kadaluarsanya kan? Iya betul. Nah itu yang utamanya Pak Haji ini. Nah, kuliah di mana sayang? Di ITB Pak Haji. Di ITB. ITB. Iya. ITB Bandung. Iya. Jurusannya? Teknik telekomunikasi. Apa kesulitannya? Nah, ini. Apa bos? Kesulitannya bos? Oh, itu. Jadi kuliah di ITB ini sampai hari ini udah berapa tahun jadinya? 6 Mau, tahun. Iya. Hah? Masuk 6 tahun Pak Haji. 6 tahun Pak. 6 tahun? Iya. Berarti masa nomor induk registrasinya udah mau habis dong? Semester Semester ini. ini. Masih berapa lama? Ah? Semester ini terakhir Pak Haji. Sampai bulan apa? Bulan Juni ya? Juli. Sampai bulan. Sampai akhir semester Ya, akhir Iya, semester Juli bulan kan? apa? Juli ya. Juli. Iya, Juli. Sampai Juli ini Sampai terakhir akhir Pak Haji. Juli ini nih. Sekarang udah bab berapa? Nah, kamu udah kerja praktek belum? Udah. Sudah Pak Haji. Oh. Nah, skripsinya mau ngambil judulnya apa? Sudah Pak Haji. Tinggal Udah. udah Pak Haji. Kesulitannya di mana? Kadang Malesnya apanya apa gini? kadang Dosennya susah atau kamunya males atau kamunya sibuk kerja atau kamunya sibuk kegiatan apa gitu apa gimana? kadang ngerjainnya tergantung mood sih Pak Haji. Oh, mut-mutan. Gampang. Itu moodnya yang mesti di. Moodnya ya? Iya. Gampang, Bos. Kan serumah. Iya. Ke rumah Pak Haji. Kalau orang Sunda namanya dicamahan. Kalau orang Sunda, kalau orang Jawa namanya disuwuk. Kalau orang Surabaya, Jawa Timur namanya digembokin. Apa tuh? Dia kalau bangun tidur, ibu remes alat kelamin ibu, taruh di wajahnya dia. Lulus. Lulus. Lulus bulan ini, lulus minggu ini. Setiap hari disuwuk. 2. Wajib sedekah pembersih WC. 100.000 dibagi 10 orang. Cepet pembersih WC. Skripsi saya selesai minggu ini. Skripsi saya selesai bulan ini. Skripsi saya selesai bulan ini. Nah, nanti kalau mau ujian, mau ke rumahnya dosen, atau mau kemana, ke kampus ngurusin wajib sedekah pembersih WC 100.000. Nanti jadi. Anak saya juga begitu, bikin skripsi. Sedekahin pembersih WC 100.000. Kalau ke tempat dosen. Herannya dosennya nggak pergi kemana-mana, welcome. Iya. Iya. Ke kampus saya sedekah pembersih WC 100.000 lagi. Anak saya ke kampus nggak telat. Padahal dari sini ke Bandung jauh Kak. Iya. Dari Sentul, Iya. rumah saya Sentul ke Bandung jauh. Herannya lancar begitu. Herannya judulnya nggak ditolak. Herannya dari bab 1, bab 2, bab 3 mulus. Wajib sedekah pembersih WC kalau mau ketemu dosennya atau mau ke kampus. Kan ini ketemu dosennya di kampus itu Pak Haji. Iya. Jadi pokoknya setiap mau ketemu dosen atau ke Sedekah kampus pembersih WC sedekah. 100.000. Ibu yang nyedekain boleh, bapak yang nyedekain boleh, dia yang nyedekain boleh. Oh gitu. Kok Pak Haji tahu? Saya
Anak saya kan dokter, nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, ini nomor 3 lagi dokter. Ini yang 2 kan nih pada saat nyusun skripsinya kan begitu juga, saya sedekahin. Walaupun dia nggak percaya, saya yang sedekahin. Makanya dia bilang, "Pah, kok aku mulus Pah dibandingin teman-teman aku? Kan Papa yang sedekahin. Kamu terima jadi aja lu." Itu ilmu apa Pah? Ini ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal. Anak saya kan nggak percaya kalau disuwuk. Yeah. Udah saya remes, saya gini-giniin. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Begitu. Kan udah lulus anak saya. Sekarang punya klinik, punya apotek sendiri. Emang perjuangan orang tua kita harus berjuang. Iya. Siapa lagi yang mau juangin? Siapa lagi yang mau nolong dia kalau nggak kita sebagai orang tuanya kan? Iya. Betul Pak Haji. Jadi gitu bos, lo harus selesai bos. Sayang. Waduh, kalau enggak paksain. Disuwuk sama mama. Kalau di Sunda namanya dicamahan. Belum pernah dengar ya dicamahan? Belum. Oh, camahan, remes. Jadi bayi yang rewel kalau maghrib dicamahan sama neneknya. Kan bayinya langsung diem. Nah, dia kan mungkin nggak mood. Dicamahan, langsung mood. Langsung aktif. Jadi tiap pagi harus dicamahan sama mamahnya. Disuwuk. Nggak apa-apa, cuman kan anak sendiri. Mamahnya sendiri. Ya, mau ya? Biar lulus. Nanti sedekah pembersih WC wajib 100.000 kalau mau ke kampus. Kalau mau ngurus skripsi ya. Iya. Kalau Iya. kuliah mah enggak. Ya ini kan tinggal skripsinya aja ya. Pokoknya kalau kamu mau berhubungan dengan skripsi, wajib sedekah pembersih WC 100.000 wajib. Boleh mamanya yang sedekahin. Nah, pembersih WC itu adanya di mall, pasar, Iya. pom Terminal. bensin, terminal, Iya. halte, Iya. stasiun kereta api banyak kok. Kasih cepet. Dan dia harus ngaminin. Mang, aminin ya. Anak saya lulus skripsinya bulan ini. Amin, kasih cepet. Udah, manjur. Banyak kok Pak, yang tadinya udah mau DO, sukses semua kok. Cuman sedekah pembersih WC 100.000 doang. Wajib. Ada lagi? Nah kan ini kan baru 1 ya Pak Haji ya. Terus anak saya yang kedua nih. Yang Lagi pertama. perempuan? Iya, Kalau ini nomor 2, ini yang nomor 1-nya Lagi perempuan? perempuan. perempuan. Itu juga kebetulan udah lulus dokter. Udah lulus dokter? Udah. Iya. Cuman jodohnya ini Pak Haji. Apa? Jodohnya Belum ini kelihatan. Oh gampang, serumah gak? serumah. Kegiatannya dia apa? Kalau sekarang masih kerjanya itu di klinik ya Pak Haji. Oh di klinik? Iya. Iya. Masih klinik punya orang lain gitu. Klinik orang lain? Iya. Anak saya punya klinik tuh. Yang pada kerja dokter-dokter teman-teman yang pada kerja di situ. Iya. Gampang Pak. Sama kayak putra ibu nomor 2. Disuwuk. Nikah tahun ini. Suaminya dokter. Anak saya kan yang pertama dokter. Suaminya dokter. Disuwuk. Dicamahan. Gitu. Kalau dia nggak mau, ibu nyolong-nyolong diem. Ibu ngomong. bangun tidur giniin aja juga cukup Ibu ya, kalau Pak Haji. kalau manggil dia apa? Vivi aja, namanya Vivi kan. Dia lahiran tahun berapa tuh? 95 Januari. Oh Januari. Vi, Mama bikin Indomie, kamu mau gak? Iya. Vi, Ya kan temenin. tuh kalau pagi-pagi juga Vi, sholat subuh Pi, bangun Pi. Ya, ya Kan gitu. suka Ya, dibangunin, Mas. gitu. Nikah tahun ini, dapat jodohnya tahun ini, jodohnya dokter, dapat jodohnya dokter. Nah, set, sholat Vi, sholat. Udah gitu aja, 9 kali, 4, 5 gitu. Syukur-syukur bisa 9 kali, sekali juga manjur. Dulu kuliah di mana? Di Yarsi. Yarsi Pak Haji. Di Yarsi, Jakarta? Iya. Iya, Cempaka Putih. Oh, jadi kos? Iya. Dulunya ya. Dulunya kos ya. Kos, Waktu kuliahnya. Oh iya. Udah digituin, nanti merit. Anak saya kan begitu. Kan saya juga namanya anak dokter, pengen punya mantu dokter kan. Oh, kos. Kalau ibunya nggak percaya kan, ibunya orang Palembang kan. Oh, ibunya. Sumatera Selatan. Kalau saya kan orang Jawa. Gosok aja udah. Ada lagi? Nah, masalah Perekonomian. saya lagi Pak Haji ini yang jadi masalahnya nih. Kenapa? Kalau sekarang saya lagi ini banget. Apa namanya, lagi terpuruk lah kayak gitu. Terpuruknya apa? Itunya, gara-garanya apa? Kan kebetulan kemarin itu yang faktor utamanya
tahun 2018 itu saya kan sakit. Apa kata dokter? Sampai kan operasi Pak Haji ya. Operasi apa? Pertama batu empedu. Batu empedu Terus pertama. bulan berikutnya ini ada kista di perut sama TB usus. Pokoknya setahun itu 2018 itu dari bulan Februari sampai pertengahan tahun mau akhir tahun di rumah sakit dok itu Pak Haji. Nah terus 2022 Bapak lahiran tahun berapa? 60. 60. Ibu lahiran tahun berapa? 74 74. Iya. Terus Nah itu operasi lagi tuh tahun 2022. 2022 operasi apa? itu Usus apa namanya? Jadi bekas operasi yang lama, ususnya ada yang keluar dari bekas operasi yang lama gitu, Pak Haji. Jadi itu yang ditutup, usus yang keluarnya itu intinya ditutup gitu, kayak ada apa namanya? Kayak perban gitu, tapi alat medis gitu, intinya apa dimasukin ke sini buat tutup ininya. Terus Apa sih namanya lupa. nah sekarang udah normal lagi. alhamdulillah kalau penyakit cuman ekonominya ini banget. Jatuh. Iya, saya itu punya utang ke bank tinggal 1M 125.000 lagi Pak Haji. Jaminannya apa? Rumah. Oke. Itu habis jatuh temponya ini nanti Juni. 2025. Iya. Iya. Pak, coba inget-inget sama ibu ya. Inget-inget ya. Dari bapak dan ibu mulai usaha. Tuh usaha udah berapa tahun? Usaha ya udah 2023 loh kalau di toko itu. 2000 kalau semenjak menikah tuh udah 31 tahun Pak Haji. 31 tahun. Iya. Coba inget-inget ibu sama bapak selama baru mulai usaha ngerintis. Terus sukses. Terus bapak dan ibu pernah datang ke orang pinter apa tidak? Kalau datang berapa orang? Kalau datang di mana tempatnya orang pinter? Kabarin saya dulu. Kalau dulu itu memang pernah ya Pak Haji ya. Ya, Itu ada yang di Sumedang, ya, terus ada yang di Pacet, ya, terus ada juga yang di Cibaduyut. ya. Nah, orang pinter yang bapak datangin itu pernah ngasih apa bapak? Apa air doa, apa bacaan wirid atau jikir, atau benda mustika? Kasih tau, kabarin saya. Kalau benda mustika nggak ada, cuman kasihnya air-air aja kayak itu Pak Haji. Ya. Amalan? Amalan kayaknya nggak ada, cuman air aja gitu Pak Haji. Nah, sekarang bapak keluarin dulu tuh amalannya, airnya itu, air doanya di badan bapak. Soalnya kalau bapak saya ajarin, nanti begitu lagi. Nah, caranya apa? Bapak cebok alat kelamin bapak, air cebokannya bapak minum selama 9 hari. 9 hari. Ya, kalau alat kelamin bapak gatal berarti isi air doanya itu udah keluar, udah normal. Nanti bapak praktekin ilmu RDAY, nanti begini. Nggak akan turun lagi omsetnya, naik terus. Tapi kalau belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. 9 hari ya Pak Haji. Betul. Soalnya air doanya itu kalau dia masih sehat, bapak masih langgeng tuh usahanya. Tapi kalau yang ngasih air doa bapak udah nggak ada, meninggal, dia pasti turun. Begitu. Tapi itu yang 2 tuh udah meninggal Pak Haji. Iya, makanya kalau dia masih hidup, usaha bapak masih Oh gitu. naik. Tapi kalau yang udah meninggal pasti turun. Karena kan di sananya suhunya terminalnya udah nggak ada. Nah sekarang bapak ganti dengan ilmunya Allah aja, baca Quran. Sama ilmunya Allah aja, sholat tobat. Sama ilmunya Allah aja, bapak angkat tangan. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya punya penghasilan sebulan 10 miliar bersih. Ada gak ayatnya Pak Haji? Hadisnya? Ada, hadisnya coba sebutin. Iya Pak, jadi untuk memotivasi kita, Rasulullah memberikan motivasi yang luar biasa agar kita mendekat ke Allah, tidak mendekat ke orang pinter. Jadi kita mesti ke Allah kembalinya.
Kata Nabi, Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangan, memohon hajat kepada Allah, dan Allah tidak mengabulkan. Allah malu kalau Allah melihat hambanya mengangkat kedua tangannya, memohon hajatnya kepada Allah, kalau Allah tidak mengabulkannya dengan tangan kosong. Maka kita bikin malu Allah, selalu mengangkat kedua tangan munajat kepada Allah. Yakin pasti dikabulkan, pasti. Nah, nanti Bapak kalau udah keluar hodamnya, udah keluar air doanya yang dari guru-gurunya Bapak dulu, dari kiai-kiai itu, udah keluar kan bersih. Nanti Bapak isi dengan baca Quran. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nanti Bapak tambahin lagi sholat taubat. Pak Haji, ada gak sih Pak Haji dasarnya kok mesti baca Quran? Seperti sahabat Nabi, namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Coba terangin. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf kan sahabat Nabi yang saudagar kaya raya, tajir melintir, dan dermawan. Amalan yang luar biasa beliau lakukan adalah baca Qur'annya 30 juz. Jadi khatam setiap malam. Siangnya berdagang, jadi saudagar, pengusaha. Nah, Bapak juga begitu, paksain baca Quran. Kedua, Bapak paksain sholat tobat. Emang ada Pak Haji dasarnya sholat tobat? Terangin. Ya, jadi kenapa kita harus mohon ampun dengan sholat tobat? Pak Haji ngajarinya untuk mohon ampun itu dengan sholat tobat. Apa dasarnya sholat tobat? Ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Jadi Allah menyuruh kita untuk mohon ampun. Mohon ampunnya tidak sekedar merengek, tapi kita dengan sholat. Sholat yang mohon ampun apa ada ajarannya? Ada, namanya sholat taubat. Apa fadilahnya dengan mohon ampun? Kata Allah, pasti akan aku lipat gandakan hartamu. Jadi harta kita tidak sekedar diberi, tetapi dilipat gandakan. Bunyinya ayatnya, wa yumditkum bi amwalin. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ditingkatkan, dilipat gandakan. Dengan cara apa? Mohon ampun. Mohon ampunnya dengan cara sholat tobat. Dasarnya itu. Ada yang meraktekin. Masih orang Indonesia, namanya Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, meraktekin sholat tobatnya 57 kali sehari. Hajat terkabul 21 miliar. Dan ucapannya menjadi mantap. Apa yang dia hajatkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat kemudian kepingin dia ucap, terkabul. Ada saja hasilnya, jalannya yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu pasti bisa juga seperti itu. Tapi ya itu tadi, pesan pertamanya intinya harus wadahnya bersih dulu. Kalau nggak bersih, masuk dimakan apa Pak Haji? Hodam. Dimakan. Kalau kandang ayam itu musang. Ada musangnya. Musangnya dikeluarin dulu. Masuk sih, ayam masuk, rezeki Bapak masuk, tapi di situ dimakan. Makan. Sekedarnya aja Pak, jadi punya rumah cicilan. Punya rumah, sertifikatnya di bank. Punya mobil kreditan. Enggak kredit, mobil second. Punya motor cicilan. Enggak nyicil, motor second. Punya usaha, tapi terpuruk. Soalnya nih Pak, kalau Bapak minum air doa, itu yang dihajar satu, anak. Pernikahannya gagal. Kalaupun dia belum nikah, nggak akan nikah-nikah.
Tuh, kalau kita punya pesugihan. Ekonominya terpuruk. Nah, yang ketiga, rumah tangga. Terakhir yang repot, nyawa. Itu nyawa yang terakhir, betul? Nah, itu dibersihin dulu. Air doanya dikuret, dibersihin. Baru nanti Bapak sambil jalanin yang tadi ilmu itu. Udah kayak raya tajir melintir, Bos. Terus apa lagi, Bos? Yang utama cuma itu Pak Haji ya. Ya. Mungkin tadi itu maksudnya tadi gimana Pak Haji yang itu tadi? Yang pertama mengeluarkan dulu. Oh, Bapak remes alat kelamin Bapak. Atau Bapak cebok alat kelamin Bapak bangun tidur. Bangun tidur ya Pak Haji ya. Sebelum pipis ya, cebok dulu alat kelaminnya, tadangin pakai ember. Nah, air cebokannya itu dimasak buat minum kopi, dimasak buat minum, atau dimasak buat masak nasi, buat makan Bapak. Boleh gak yang lain makan? Boleh. Nggak jorok? Enggak lah. Air PDAM lebih jorok lagi. Selama 9 hari. 9 hari Pak Haji ya. Kalau alat kelamin Bapak gatal, udah selesai. Kalau badan Bapak pada gatal, udah selesai. Tapi kalau badan Bapak belum gatal atau alat kelamin Bapak belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Sampai 9 hari yang ke-9. Gitu. 9 hari ya Pak Haji. Iya. Sampai maksimalnya 9 hari lagi. Iya, 9 hari jedahnya. gitu, iya. Udah. Soalnya kalau enggak Bapak begini terus. Nih Bapak saya ajarin nih Iya. ilmu RDAE. Iya. Nanti naik lagi. Nanti turun lagi. Karena apa? Karena minum air doanya udah mendarah daging. Dikeluarin dulu. Nggak boleh Pak Haji. Ya buat apa, kan kita tinggal minta ke Allah. Ngapain minta ke si A, si B, si C? Datang ke rumah si A, minta dong air doa dong, biar gue usahanya begini, minta dong gue air doa. Ngapain? Udah aja langsung ke Allah. Minta sama Allah. Kabulin. Pasti. Karena kan ada hadisnya kuat. Hadisnya coba ulangi lagi. Iya. Ngapain tadi kan ngapain harus lewat minta? Kita kan minta perantara. Allah aja bisa langsung. Bahkan Nabi menyampaikan Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan. Malu. Malu Allah. Bapak ngapain lewat perantara? Misalkan ini orang pinter. Ngapain Bapak lewat perantara dia? Minta air doa dong, biar usaha gue maju. Ngapain lewat dia? Langsung aja ke Allah, kan ada hadisnya. Kita angkat tangan. Allah malu tidak mengabulkan kalau kita udah angkat tangan, Allah malu. Tanpa lewat dia. Karena kalau lewat dia, nanti ada itu hodamnya. Dan itu ngerogotin Pak. Kalau dia masih hidup, usaha Bapak naik. Tapi kalau dia meninggal, turun. Kok gitu? Kan Bapak udah tergantung sama dia. Tapi kalau sama Allah, langgeng. Dari datang sampai meninggal, usahanya jalan terus. Bisa diwarisin anak sama cucu. Tapi kalau Bapak lewat orang pintar, nggak bisa diwarisin ke anak sama cucu. Kok nggak bisa? Lah, ini belum diwarisin ke anak, udah turun omsetnya. Iya kan? Iya. Ini kan belum diturunin ke anak kan? Iya. Bukan turun lagi Pak Haji, ini dah Minus. Nah nanti enggak. Nah mau saya udah nggak usah datang lagi. Misalkan Bapak ada orang nih, bos mau gak bos ke guru gue? Nggak mau gue maunya ke Allah aja. Sekarang nih Bapak datang nih ke orang pintar. Kita naik mobil Pajero. Orang pintar mobilnya Kijang Super. Masa begitu? Kecuali kalau dia mobilnya Hummer, gue mau udah berobat ke orang pintar tuh mobilnya Hummer. Atau gue naik Pajero, orang pintar tuh pakai Robicon. Gue mau udah tuh berobat sama Robicon ya, sama dia yang pakai Robicon. Rata-rata orang pintar nggak ada yang kaya Pak, betul? Yeah. Kenapa? Karena hodamnya yang bekerja, bukan orang pintar itu. Yang kerja hodamnya Pak. Kalau Bapak ngasih duit ke orang pintar itu 1 miliar, paling dia cuma nyicipnya 10 juta. Yang 9.900.000.000, 90 milik siapa? Hodamnya kan yang kerja. Nah, tapi kalau Bapak sendiri kan langsung begitu. Bisa? Jadi nanti kalau udah langgeng,
Bapak jangan datang lagi ke orang pinter lagi ya. Sayang, soalnya kita udah tua. Bapak udah 60. Datang ke orang pinter lagi, mulai lagi dari nol. Cukup kemarin waktu muda aja dah. Ya kan? Gitu. Soalnya nanti dampaknya kemana-mana. Anak, rumah tangganya, anak, ekonominya, anak, karirnya. Gitu. Ada lagi? Nah, apa? Yang masalah Yang anak saya ini ada amalan yang lain nggak itu yang di Pokoknya kalau kamu mau lulus di wisuda kuncinya satu. Kalau mamahnya papahnya ngomong satu, kamu nggak boleh jawab. Ini kan kalau mamanya ngomong satu, dia ngomongnya 3. Papahnya ngomong satu, dia ngomongnya 2. Kadang mamanya ngomong satu, dia ngomongnya 5. Nggak boleh. Kelemahannya dia itu doang. Nggak boleh ngejawab. Jadi kalau mamanya nasehatin, iya mah. Ini kan enggak. Mamahnya ngomong, dianya kesel. Nah iya kemarin-kemarin kayak gitu itu Pak Haji. Nggak boleh. Caranya obatnya tadi Bu. Jangan diomelin, nggak boleh. Nanti jadi adu argumen. Jadi berdebat. Akhirnya ekonomi Bapak terpuruk. Dia karirnya nggak bisa tersendat. Jadi orang yang suka berdebat. Itu dampaknya yang satu ekonomi, yang satu karir. Pasti itu. Nah hindarin dia berdebat. Caranya ibu suwuk. Dicamahan kalau orang Sunda. Seperti bayi, kalau rewel, maghrib-maghrib, itu kan disuwuk sama neneknya. Jorok ya? Enggak lah kan, namanya suwuk doang kok. Dicamahan namanya. Nah ini nanti dicamahan. Enggak emosi, lulus, di wisuda tahun ini. Tidak. Yang jelek nggak boleh disebut ya. DO. Tidak bakal DO, nggak boleh. Tapi pasti di wisuda. Jadi yang positif. Kalau DO kan negatif. Jangan disebut. Ntar ketularan kayak susu seberangah ditetesin sama nila. Setitik. Jadi rusak. Jadi kata-kata negatif jangan disebut. Nggak DO, nggak boleh. Tapi di wisuda, lulus tahun ini di wisuda, skripsinya cepat jadi. Pokok kata-kata DO, kata-kata gagal, nggak gagal, nggak boleh. Apa itu? Negatif kan? Begitu. Bisa? Nah, ajarin ilmu centong, manggil duit, puluhan miliar. Jadi gini, saya itu dikasih uang bibit dari Pak Haji ini untuk memanggil teman-temannya dia. Jadi bukan untuk dibelanjakan. Tapi ya itu tetap harus dibersihkan dulu. Kalau dia datang tetap dimakan sama saja, tapi tidak apa-apa kita ajari ya. Jadi nanti Bapak sebut, ada kertasnya nanti kita kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim Haji Ayi Kandang Mbek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, ajak saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Nyentongnya ke dalam ya, dalam ke sini. Kalau yang sakit keluar nyentongnya. Ini ada sebut namanya boleh, atau dengan sebutan ini ganteng, ini cantik boleh. Ganteng, ganteng, ganteng datang ya, ganteng datang ke rumahku sini, masuk ke kamar, masuk ke lemari, masuk ke kamar, masuk ke lemari, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Ajak, undang temanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Waktunya boleh bebas. Waktu habis sholat, habis munajat, habis doa ke Allah, lanjutkan dengan ini lebih manjur lagi.
dengan penuh keyakinan. Coba ya. Nah, maunya saya, Bapak dan Ibu, harus bersih total. Harus bersih total. Jangan sampai nggak bersih. Karena kalau nggak bersih, nanti Bapak nyari uang nggak cemantel. Nggak cemantel tuh nggak ada yang nyangkut. Nggak ada yang ngumpul. Yang ada malah asetnya lelang. Negatif lagi, nggak mau. Bisa? Bos, pasti ya? Di wisuda ya? Skripsinya ya? Sedekah pembersih WC boleh mama, boleh papa, boleh kamu. Siapa aja yang mau kasih pembersih WC di pasar boleh. Ya, di masjid nggak boleh, di masjid. Tahu jangan yang di masjid apa Nggak boleh, masjid nggak manjur bos. Jangan, pembersih WC pasar, terminal, halte, pom bensin, stasiun kereta api manjur. Cepet, misalkan mau ke kampus ketemu dosen ini, kasih 100.000. Mau ketemu dosen ini, kasih 100.000. Misalkan 5 kali ketemu dosen, paling 500.000. 10 nggak mungkin, sampai 10 kebanyakan. Baru 1 kan, kadang 2, 3 udah selesai skripsinya. Nanti mama suwuk mau ya, tiap hari ya. Bangun tidur. Bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur mama deketin kamu ke kamar boleh, kamu ke kamar mama boleh disuwuk. Nanti kamar soalnya dia ini susah bangunnya Pak Haji. Ya boleh. Pagi-pagi kan Pagi-pagi, bangunin semuanya, Pak Haji. Apa? Ya kalau pagi-pagi kan bangunin semuanya nih Pak Haji. Sholat subuh. Ah ya udah ibu samahin aja semuanya. Iya. Ya bisa ya. Iya. Manjur ya. Sip, terkabul. Cair 10M. Iya. Orderan banyak ya. Amin. Yang sayang sama putrinya ya, putranya ya. Bab 3 udah, bab 3 Hah? sudah bab 3. Udah bab 3? Ya udah 3 dikit lagi. Lagi mau semangat. Dikit lagi kalau udah bab 3 ya. Sama centongnya, Iya sama centongnya buat. Maju sini. sama semuanya. Iya, semuanya satu-satu. Udah. Yang standar kemarin belakang apa mas? Bentar. Ntar belakang aja. Belakang. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak. Ya, apa? Iya, yang nanti aja. Masih ada lagi gak? Hah? 2 lagi aja, yang terakhir aja enak. Terakhir, bilangin biar istirahat dulu. Biar istirahat dulu, taruh di kantin suruh makan yang disantet. Suruh makan dulu. Nanti udah selesai diracunin.